السلام علينا وعلى عباد الله. Sambil mulai ini di jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ada hadis di dalam riwayat Muslim, yaitu hadisnya, yaitu nomor hadis di riwayat Muslim itu nomor hadisnya 2571. Kalau panjenengan lihat hadis di riwayat Muslim 2571, dan juga dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya 5647 dan juga 5648 kalau di hadis Bukhari. Hadisnya di sana berbunyi seperti ini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusibbuhu adha min maradin famasiwahu illa hatallahu bihi syai'atahu kama tahubbu asyajaratu waraqaha. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim yang dimana muslim itu tertimpa satu musibah, entah itu wujudnya adalah sesuatu yang mengganggu ataupun dari penyakit-penyakit ataupun selainnya, kecuali apabila seorang muslim ditimpa hal yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahannya seperti pohon-pohon menggugurkan daunnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau di dalam hadis Muslim, jika ada musibah menimpa kepada muslim, jika ada sesuatu yang pada dasarnya itu gangguan, entah itu penyakit ataupun yang lain-lain, jika hal itu menimpa kepada muslim, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah hendak menghapus kesalahan-kesalahannya, seperti yaitu daun tatkala gugur dari pohonnya. Hadisnya bunyinya seperti itu. Lantas di sini diriwayatkan, man Wahab bin Munabih, yaitu dari Wahab bin Munabih. Ada riwayat dari seorang tokoh namanya Wahab bin Munabih. Qala, berkata Wahab bin Munabih, kana fi bani Israil ngabitan,
labitha sab'an lam yad'am huwa wa ghiyalluhu syai'a. Kata Wahab bin Munabbih, dulu ada seorang laki-laki, yaitu Bani Israel. Dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia berkata seperti itu. Ma'abidan, dia adalah ahli ibadah. Laki-laki itu adalah ahli ibadah, dan selama 7 hari dia tidak mendapatkan bahan makanan. Selama 7 hari dia tidak mendapatkan bahan makanan. Dia bersama keluarganya dalam keadaan kelaparan. Jadi dulu ada seorang laki-laki kepala keluarga, selama 7 hari bersama keluarga, anak dan istrinya menderita kelaparan. Karena kalau seandainya kita lihat di hadis yang lain, ini di hadis yang lain, hadis yang lain itu berbunyi seperti ini: ada dosa manusia yang tidak bisa dihapus kecuali dengan, yaitu sengsaranya atau kemudian susahnya di dalam mencari mata pencaharian. Kalau di dalam kitab yang lain, di dalam hadis yang lain, tidaklah dosa manusia itu dihapus. Ada beberapa dosa manusia yang tidak bisa dihapus, kecuali bisa dihapus itu dengan susahnya atau sengsaranya di dalam dia mencari mata pencaharian, kalau di hadis yang lain. Sehingga di sini pernah ada seorang laki-laki ahli ibadah, dia memiliki keluarga, anak, istri-istrinya, dan sampai beberapa hari, tepatnya adalah 7 hari kalau di kitab ini disebutkan, dia bersama keluarganya tidak mendapatkan bahan makanan, sehingga kemudian dia, istrinya, anak-anaknya menderita kelaparan. Artinya dia menderita kelaparan karena tidak berkecukupan pada saat itu, kemudian yang membuat mengisi perut mereka menjadi kenyang. Lantas faqalat lahu imra'atuhu, kemudian berkata istrinya, maklumlah biasanya kalau melihat kondisi seperti itu, istri kan kemudian berkata kepada suaminya. Maka istrinya itu berkata kepada suaminya, "Lau kharajta fatallabta lana syai'an." Wahai suamiku, kenapa kemudian kau tidak keluar rumah? Hendaklah engkau pergi dari keluar rumah ini kemudian mencari sesuatu untuk kami. Apakah kamu tidak kasihan melihat istrimu, melihat anak-anakmu kemudian kelaparan seperti ini? Maklumlah, seorang istri biasanya kan menuntut seperti itu, dan ini wajar. Dan memang seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan kemudian anak-anaknya. Tapi kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi disebutkan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sayang kepada hambanya. Jika suatu saat menimpa satu musibah dalam bentuk apapun yang menimpa seorang muslim, maka tujuannya adalah Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dengan cara jalan yang seperti itu. Bahkan kalau di kitab yang lain disebutkan ada dosa manusia yang tidak bisa dihapus kecuali dihapus dengan sengsaranya, mencari mata pencaharian itu. Sampai pernah merasakan seperti itu? Sampai kemudian anak di rumah menderita kelaparan, lantas kemudian Anda pergi meninggalkan kondisi istri, anak-anak dalam keadaan seperti itu. Begitu pulang sore-sore, kemudian Anda tidak membawa apa-apa kecuali hanya membawa sesuatu yang hanya untuk mengganjal perut. Sampai pernah merasakan seperti itu? Kalau Anda merasakan seperti itu, kalau menurut hadis ini, Masya Allah, Allah sayang sebetulnya. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang selama ini mungkin kita lakukan. Tidak perlu kemudian kita mohon ampun, tapi Allah cara menghapusnya adalah dibalas dengan kesengsaraan hidup. Sekalipun ya kita tetap mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan, kesalahan ataupun dosa-dosa. Lantas berikutnya, faharaja fawaqafa mengalungumali. Lantas laki-laki itu dia pergi dari rumahnya. Begitu pergi dari rumahnya, dia berkumpul bersama para buruh. Akhirnya kemudian dia pergi meninggalkan istrinya, anaknya dalam keadaan lapar. Dia berkumpul di pasar bersama buruh-buruh pada saat itu. Lantas kemudian fa istahjar al-mumalu syarafallahu al-rizqa. Satu persatu buruh itu mendapat pekerjaan.
pada saat itu. Satu persatu buruh itu mendapat pekerjaan pada saat itu. Hanya laki-laki itu yang tidak mendapat pekerjaan. Jadi kan bayangkan coba, kalau suatu saat ada seorang laki-laki, seorang suami, dia sudah keluar dari rumahnya dengan berharap nanti pulang membawa sesuatu untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi begitu kemudian dia di tempat yang dia kehendaki bisa memperoleh sesuatu untuk bisa dibawa pulang, ternyata pada saat itu tidak ada satupun yang mempekerjakannya, sehingga dia sendiri yang tidak mendapatkan apa-apa. Wah, ngelaksani ya. Wah, kalau seandainya kita lihat seperti ini, Masya Allah. Dan berikutnya, faqala, lantas laki-laki itu kemudian berkata, wallahi, demi Allah, la'amalanna al-yawma ma rabbi. Dia kemudian membatin di dalam hatinya, jika demikian maka sungguh demi Allah, aku akan bekerja pada hari ini saja. Aku akan bekerja yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini. Kalau seandainya kemudian aku tidak mendapat pekerjaan dari manusia, lebih baik aku bekerja hari ini untuk Allah. Laki-laki itu bilang seperti itu di dalam hatinya, karena kita melihat pada saat itu laki-laki itu melihat kawannya sama buruh satu persatu mendapatkan pekerjaan. Ada yang kemudian bekerja mengangkat sesuatu atau barang di pasar, dan yang lainnya sama semuanya mendapatkan jatah pekerjaan pada saat itu. Dia laki-laki itu akhirnya kemudian dia berkata, karena tidak mendapat pekerjaan pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mempekerjakan dirinya atau menggunakan tenaganya, sehingga dia berkata, sungguh aku akan bekerja kepada Allah pada hari ini. Faja'a ila sahilil bahri, lantas kemudian dia pergi menuju pantai dekat laut. Lantas kemudian fa'ightasala, kemudian dia mandi. Lantas kemudian dia pergi menuju pesisir pantai. Didapati kemudian pantai yang penuh air, yaitu air laut. Lantas kemudian laki-laki itu mandi, kemudian dia berwudu, lantas kemudian dia beribadah dalam keadaan rakingan wasyajidan. Dia senantiasa ruku, bersujud, menyebut asma Allah, memohon ampunan kepada Allah sampai waktu sore. Karena kita tahu kalau seandainya kemudian laki-laki ini pulang, tentunya istrinya akan menuntut, mana sesuatu yang bisa engkau bawa pulang wahai suamiku, bukankah engkau seharian telah pergi? Sehingga dia sebetulnya akhirnya pergi menuju pesisir pantai, kemudian mandi, kemudian dia beribadah di sana, karena pada hari itu dia ingin memfasilitasi, yaitu untuk menjadikan badannya, tubuhnya bekerja bersama Allah, kepada Allah. Lantas berikutnya, setelah kemudian sampai sore, ahlah, kemudian dia pulang menuju keluarganya. Sore hari kemudian pulang menuju keluarganya. Faqalat lahu imra'atuhu, kemudian berkata istrinya kan otomatis sore-sore begitu suaminya pulang, istrinya berkata, "Madza sunata?" Wahai suamiku, apa yang kau telah kerjakan di luar sana? Dia berkata seperti itu. Artinya seorang istri bertanya seperti itu tujuannya supaya kemudian suaminya itu memberikan sesuatu nafkah pada saat itu, karena dia berharap begitu suaminya pulang dia membawa sesuatu untuk anaknya, untuk istrinya, dan untuk yang lainnya. Sehingga istrinya bertanya, "Madza sunata?" Apa yang kau lakukan di luar sana? Katanya. Lantas laki-laki itu kemudian menjawab, "Qad amiltu ma'a ustadzi li wa qad wa'adani ayyutiyani." Kata laki-laki itu, sungguh aku telah bekerja bersama guruku. Dia berkata seperti itu, aku bekerja untuk guruku, dan guruku itu dia berjanji untuk memberikan sesuatu kepadaku, tapi bukan hari ini. Dijawab sang suaminya kepada perempuan atau istrinya, aku telah bekerja kepada guruku, dan guruku itu berjanji akan memberikan upah, tapi bukan hari ini. Lantas kemudian setelah dijawab seperti itu, kemudian mereka akhirnya menjalani pada hari itu. Istrinya kembali ke kamarnya, anaknya ada yang menangis, dia kemudian merenung. Dia kemudian memikirkan apa yang sebetulnya terjadi pada hari ini, tapi di sisi lain hatinya dan jiwanya puas,
karena pada saat itu dia bisa beribadah maksimal kepada Allah, tidak seperti biasanya. Wah, ini Masya Allah ya, ini menggambarkan sisi-sisi kehidupan manusia yang memungkinkan kalau suatu saat ada seorang yang mengalami hal yang serupa dengan seperti ini. Lantas berikutnya, summa ghadan, untuk hari berikutnya, laki-laki itu pergi lagi meninggalkan rumahnya menuju pasar. Akhirnya untuk hari berikutnya, laki-laki tersebut pamit kepada istrinya untuk pergi menuju pasar. Dia dengan bertujuan pergi menuju pasar itu supaya nanti ada orang yang memakai tenaganya. Boleh jadi mungkin kalau nanti dia bekerja, tenaganya kepakai, dia mendapatkan upah, dia bisa membelikan bahan makanan untuk makan pada saat itu untuk istrinya ataupun anak-anaknya. Dia berharap seperti itu. Akhirnya kemudian dia pergi menuju pasar. Kemudian dia berkumpul dengan kawan-kawannya buruh-buruh yang ada di pasar, dan dia berkumpul bersama buruh-buruh yang ada di pasar pada saat itu. Fa'istajar al-mumalu, satu persatu buruh-buruh itu mendapatkan pekerjaan, atau satu persatu buruh itu tenaganya dipakai, dia sendiri yang kemudian tidak dipakai, sama seperti hari sebelumnya. Dengan bayangkan jadi wong lanang seperti ini kayak apa perasaannya? Kayaknya menang. Laki-laki kan seperti itu ya. Laki-laki kalau suatu saat dia pergi keluar di rumahnya dengan harapan mendapatkan pekerjaan, supaya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa menuju rumahnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kira-kira Anda kemudian pada saat itu ngapain? Kan menang, renung, kan seperti itu ya. Masya Allah ya. Makanya kemudian dalam hadis ini disebutkan tadi, hikmahnya adalah min muslim, tidaklah menimpa seorang muslim musibah apa saja bentuknya, entah itu kelaparan, keselesaian hidup, penyakit, atau yang lain-lain. Jika muslim yang tertimpa oleh semua hal yang berkaitan dengan masa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengampuni dosa-dosanya, seperti yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan daun-daun yang kering dari pohon-pohon yang rindang. Masya Allah ya, kalau kita sabar. Jenengan suatu saat mengalami hal seperti itu, jenengan harusnya ya satu sisi merasa oh iya bersyukur, boleh jadi mungkin ada dosa-dosa yang selama ini kita telah melakukannya, dan Allah hendak mengampuninya dengan jalan keadaan yang seperti itu. Bukankah ada hadis Nabi? Kan ada hadis Nabi yang berbicara seperti ini, la yuslihu al-imanul abdi, la yuslihu imanul abdi, tidak bagus iman seseorang. Kadang-kadang tidak layak, tidaklah bagus iman seseorang kalau seandainya kemudian dia diberi kekayaan, lantas kemudian imannya itu, atau kemudian dia lebih cenderung kepada kekufuran. Yang namanya manusia boleh jadi dia diberi satu kefakiran, tujuannya adalah kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekayaan, dia lupa, lantas kemudian dia lebih cenderung kepada syahwat dan cenderung kepada kekufuran. Ada yang memang bagus imannya tatkala kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, karena memang kalau suatu saat hamba itu diberi sisi-sisi kemiskinan, boleh jadi kemudian dia menjadi ingkar. Sampai milih sing sugih beriman apa milih sing miskin beriman? Wah, milih sing enak ya. Milih sing disampean, ha? Milih sing dikira-kira. Sugih beriman ya. Aduh. Kembali ke sini. Akhirnya kemudian setelah satu persatu kawan buruhnya mendapat pekerjaan, dia sendiri yang tidak dipakai tenaganya. Lantas kemudian seperti hari yang sama kemudian dia membatin di dalam batinnya, Allahi la'amal lana ma'a rabbi. Kemudian dia membatin di batinnya, kalau seperti ini aku demi Allah akan beramal, bekerja untuk Allah saja. Ia kembali menuju sahil bahri, ia menuju pantai laut. Baik tasala, kemudian dia mandi, wa ingzala rakingan wasajidan hatta ida amsa. Lantas kemudian dia mandi di pantai. Setelah itu seperti hari yang kemarin, dia bersujud, dia menangis, dia rukuk, senantiasa meneteskan air mata,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang waktu sore. Masya Allah ya. Artinya boleh jadi mungkin manusia yang disibukkan oleh sisi-sisi dunia, sehingga dunia itu ada di tangannya. Tapi sayangnya kadang-kadang kesibukan itu menghilangkan amandiah ibadah akhiratnya. Ada di luar sana mungkin yang amalan-amalan akhiratnya banyak, tapi kemudian amalan-amalan sisi kenikmatan dunia dia tidak punya. Sampai menisinggi. Sampai menisinggi. Militunya anak akhiratnya anak angel ngumpul kayak gue. Ini ya, iya kan? Lantas berikutnya, aqbala illa manzili. Lantas kemudian dia pergi menuju rumahnya. Lantas begitu sore hari dia kembali pulang menuju rumahnya. Antum bayangkan bagaimana pikiran seorang hamba itu, seorang laki-laki itu tatkala dia pulang menuju rumahnya sebelum ketemu dengan istrinya dan anak-anaknya. Pikirannya apa kira-kira? Dia mungkin akan membayangkan nanti bagaimana saya tatkala menjawab dengan istri saya. Nanti bagaimana pula tatkala kemudian anakku memegang bajuku, mendekat kepadaku, menempelkan tubuhnya, meminta sesuatu untuk sekedar mengisi perutnya. Paling-paling laki-laki itu hanya bisa membayangkan dan meneteskan air mata dan keluar di dalam jiwanya. Pasti dia hanya menyuruh kepada Allah. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tatkala menimpakan sesuatu itu tujuannya adalah supaya memang murni ucapan yang disebut di dalam batin manusia itu hanya Allah saja. Murni memang ya Allah. Karena orang seperti itu biasanya oleh menyeruak ya Allah, Masya Allah. Dan dia tatkala betul-betul beristighfar memohon ampun kepada Allah, Masya Allah, seakan-akan murni dan tulus-tulusnya dari dasar lubuk jiwa. Apalagi kalau dia adalah orang yang beriman, mungkin boleh jadi dia akan berpikir, biarlah dunia itu berbuat apa saja, biarlah dunia itu seakan-akan tidak untukku, tapi yang penting kelak tatkala aku pulang kembali kepadamu ya Allah, aku bisa menempati surgamu, aku bisa merasakan nikmat yang lebih abadi, jauh lebih abadi dibandingkan semua nikmat yang dirasakan hari ini. Oh, pada dasarnya dunia ini hanya sementara, tidak selama-lamanya, sekalipun aku harus menjalani yang seperti ini. Ini kalau batin orang yang beriman seperti itu. Sehingga tatkala kemudian dia pulang menuju rumahnya, faqalat lahu imra'atuhu, lantas kemudian berkata istrinya kemudian bertanya, maklumlah istri dia kan berharap kalau suatu saat dia pulang sore hari mendapatkan sesuatu untuk dimakan bersama anaknya, bersama istrinya pada saat itu. Jika istrinya berkata, "Madza sona'ta?" Apa yang telah engkau berbuat di luar sana wahai suamiku? Apakah kemudian engkau bekerja? Apakah kemudian engkau membawa hasil yang bisa dimakan untuk kami? Apa bisa engkau membawa sesuatu yang bisa mengganjal perut kami? Anak-anakmu memang pada hari ini tadi banyak yang menangis karena menderita kelaparan, hanya meminum air bening dan hanya memakan beberapa kurma yang jelek untuk dia. Lantas kemudian suaminya menjawab, "Inna ustadzi," katanya, "sesungguhnya guruku itu qad wa'adani ayyajma'ali ajrafi," katanya. Kata suaminya tatkala ditanya oleh istrinya, dia menjawab, "Sesungguhnya guruku itu berjanji akan memberi upah tatkala semua upahnya itu terkumpul. Maka hari ini aku tidak membawa apa-apa karena guruku itu membawa dan akan memberikan kepadaku setelah upah semuanya itu terkumpul." Lantas kemudian fahassamat imra'atuhu, istrinya akhirnya marah. Cobaan ya, hari kemarin mungkin masih bersabar, hari berikutnya istrinya tertahan marah. Ini manusiawi dan hampir-hampir kita kalau seandainya melihat dalam keadaan seperti ini, hampir-hampir tidak ada yang bisa kuat untuk menahan, kecuali istrinya pada saat itu marah, dia cemberut, dia kemudian cemberut, kemudian berbicara ke sana kemari. Akhirnya sampai kemudian falabisa yang qalibu dhahran libatni wa batna dhahra, sampai akhirnya mereka satu keluarga seakan-akan sunyi, yang terdengar hanya tangisan anak-anaknya yang menderita lapar. Suami itu juga tidak bisa tidur, istrinya juga tidak bisa memejamkan mata.
sehingga ia lalui malam-malam pada saat itu seakan-akan penuh dengan penderitaan. Ia melihat bintang di luar sana yang Allah ciptakan dengan indah, bisa menghibur dirinya, tapi ternyata tidak bisa mengusir rasa lapar yang ada di perut dia dan juga dia yang ada di perut istrinya dan anak-anaknya. Dan mereka, baik istrinya ataupun kemudian suaminya, semuanya menangis dan masing-masing mengambil duduk di posisi masing-masing. Dan mereka kemudian menyeru kepada Allah dengan setulus-tulusnya, memohon ampun kepada Allah setulus-tulusnya. Bahkan anak-anaknya juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita lihat seperti ini, kebahagiaan mana yang lebih bahagia? Tatkala ada satu keluarga di malam yang gelap gulita, ia terangi dengan ucapan istighfar, ia ucapkan dengan setulus-tulusnya, ia iringi dengan derian air mata. Kebahagiaan yang lebih bahagia tidak ada seakan-akan, kecuali kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang seperti ini. Di saat mungkin banyak rumah-rumah yang pada saat itu penuh dengan bahan makanan, istrinya tertidur pulas di atas ranjang yang bagus, suaminya juga tadi sore membawa hasil yang banyak, anak-anaknya juga bermain dengan canda tawa, penuh dengan rasa bahagia karena perutnya terisi oleh sesuatu yang bisa mengisi perutnya sehingga kemudian dia merasa kenyang, sehingga keluarga itu merasa bahagia. Kalau Anda melihat sisi keluarga bahagia yang seperti itu, lebih bahagia mana dibandingkan bahagianya seorang laki-laki, istri, anak-anak menderita kelaparan satu malam, lantas kemudian mereka semuanya memohon ampun kepada Allah, berderian air mata, kemudian menyuruh kepada Allah dengan seruan yang setulus-tulusnya. Lebih bahagia mana? Menurut sampean lebih bahagia sing itu? Sampean milih sing di sampean? Sampean milih sing di? Sampean milih sing di? Bingung ya? Kalau pendekin milih sing penak sih ya. Dia kan milih sing sehat, bojone waras, nang omah penuh bahan makanan pokok, kita kenyang, wah duitnya banyak, terus ibadah memohon ampun kepada Allah. Karpet manusiawi itu ya, manusiawi. Makanya ini disebutkan dalam kitab, tujuannya kan untuk pelajaran. Lantas berikutnya summa ghadan ila syuq, kemudian hari berikutnya dia pergi lagi ke pasar, dan kali ini dia betul-betul berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kali ini kemudian dia melangkahkan kaki keluar dari rumahnya sudah 3 kali kan. Pertama, tidak mendapatkan pekerjaan, 2 kali tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak ada seorang pun yang mempekerjakannya, sehingga ketiga kalinya ini dia melangkahkan kaki betul-betul dia menyuruh kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, mudah-mudahan nanti aku pulang menuju rumah bisa membawa sesuatu yang bisa untuk dimakan untuk istriku dan anak-anakku. Aku hambamu yang banyak bersalah, aku hambamu yang banyak berdosa. Kalau ada kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini aku lakukan, bukankah Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau adalah milik zat yang maha sebaik-baik pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Kemudian dia melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya, sehingga ia pandangi wajah istrinya dari kejauhan sampai akhirnya kemudian istrinya tidak nampak. Anak-anaknya yang berdiri di pintu kemudian melihatnya, lambat laun juga tidak nampak, sehingga tatkala kemudian wajah istrinya, anak-anaknya tatkala melambaikan tangan kepada suaminya itu, setelah kemudian mereka tidak nampak lagi dalam pandangan suami, lantas laki-laki itu tetap saja melihat dalam bayang-bayangnya. Ia melihat bayang-bayang istrinya yang cemberut, ia melihat bayang-bayang istrinya yang tersenyum, ia melihat bayang-bayang anaknya yang menangis, dan seakan-akan pikirannya pada saat itu dan jiwanya penuh dan diisi oleh seisi permasalahan hidup pada saat itu. Kan biasanya itu ya, bunga dengan berharap seperti itu kan pikirannya akeh, mikirin bojone, sekalipun bojone bisa keton mending ditinggal, sampean ngone numpak motor, sampean ngone ngepit, kan kebayang meseme bojone, jelek ini bojone neng agi gromet kan seperti itu ya. Jadi kayak gitu mau anak-anak kan kebayang seperti itu, iya dia kan seperti itu. Iya kok motor kayak guyu kasih kan kan ya
Aduh. Ya. Karena lantas begitu kemudian dia sampai di pasar, kemudian dia itu setelah kemudian berada di pasar, dia berkumpul bersama para buruh kembali dengan harapan yang lebih besar daripada harapan sebelumnya. Lantas satu persatu buruh-buruh itu bekerja, satu-persatu teman-temannya ada ber-20, masing-masing dipergunakan tenaganya atau kemudian dipekerjakan, tapi dirinya kembali tidak mendapat apa-apa. Antum kalau suatu saat berdoa oleh Allah tidak dikabulkan langsung, Anda gimana rasanya? Jenengan wis tulus-tulus mulai doa kepada Allah dengan harapan Allah memberikan rezeki. Ya. Kira-kira Anda. Ini kan ujian iman ya, ujian iman kita. Apakah memang kita betul-betul diuji keimanannya itu seberapa jauh? Dan diukur pula yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memang Allah tunda. Sehingga sampai-sampai menurut perkataan salafus saleh, qala Allah ta'ala li Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, jika ada hambaku yang berdoa kepadaku dan hamba itu aku cintai dan hamba itu cinta kepadaku, kata Allah kepada Jibril, jika ada hamba berdoa, hamba itu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya, biarkan saja terlebih dahulu wahai Jibril, biarkan dia merengek-rengek, menangis-menangis, meneteskan air mata, aku cinta, aku suka. Tatkala kemudian dia mengangkat kedua tangan dengan setulus-tulusnya menyebut namaku saja, tidak ada yang lainnya di dalam hatinya, aku cinta, biarkan terlebih dahulu wahai Jibril, jangan kau kabulkan terlebih dahulu, karena aku sayang kepadanya, nanti aku akan berikan yang lebih besar daripada harapannya. Kenek hamba Allah yang beriman terkadang seperti itu. Tapi kemudian Allah berfirman kepada Jibril, jika ada hamba yang fajir, dia berdoa kepada aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kabulkanlah permintaan hambaku yang fajir, aku tidak suka rengekannya, aku tidak suka seruannya, aku tidak suka kemudian kepada permintaannya, berikan saja supaya besok tidak datang lagi. Sampai medising sampai medising sampai medising doang seperti kabula apa medising suet kabula ya. Bingung mana sing bingung ya, karena dia kan sing cepet dikabulna, tapi dalam keadaan Allah cinta kepada kita dan kita juga cinta kepada Allah, begitu mati masuk surga tanpa hisab. Wah, kita apa lagi ya, kayak bukan seperti itu ya. Lantas berikutnya sama sebagaimana hari-hari sebelumnya, karena dia tidak mendapatkan begitu, tidak ada yang mempekerjakan dirinya, tenaganya tidak dipakai, akhirnya laki-laki ini berkata dalam hati seperti perkataan sebelumnya, wallahi demi Allah, jika seperti ini aku akan bekerja giat saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasanya. Dia pergi menuju laut, menuju pantai, kemudian dia mandi, kemudian berwudu, kemudian dia senantiasa ruku, senantiasa sujud, senantiasa berdoa, senantiasa berpikir sampai menjelang sore. Panjenengan kaum perempuan, kalau suatu saat laki-laki sudah berusaha di luar sana, pulang tidak mendapatkan hasil apa-apa, itu bukan kemauan laki-laki itu, tapi itu kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kaum perempuan menuntut udi nangis betul, belum tentu juga, karena itu permasalahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rezeki. Makanya kemudian laki-laki itu akhirnya berbuat seperti itu. Akhirnya sampai waktu sore, begitu sampai waktu sore tiba, dia kemudian pulang menuju rumahnya dalam keadaan jantung yang lebih berdebar-debar dibandingkan hari pertama, hari kedua. Pertama orang begitu, yang kedua berdebar-debar, tapi hari ini kalau mau pulang menemui istrinya, anak-anaknya, dia berdebar-debar. Terbayang pula jelas wajah istrinya, terbayang pula jelas tatkala anak-anaknya menangis karena kelaparan. Maka kemudian dia sebetulnya pada saat itu melangkahkan kakinya dengan lesu dan bingung.
Dheweke ngene mlaku kayak lesu, bingung, tidak semangat. Karena dia tidak bisa, kalau suatu saat nanti istrinya kemudian bertanya apa yang kau lakukan di luar sana, dia akan menjawab sama dengan jawaban seperti pertama ataupun kedua. Dia akhirnya bingung. Tapi begitu kemudian dia mendekat, dekat menuju rumahnya. Falamma qariban min babi darihi, tatkala ia mendekat kepada pintu rumahnya, lantas kemudian sami'at dhahikan wasyururan, kemudian dia mendengar suara anak-anaknya penuh dengan canda tawa. Begitu dia mendekat ke arah pintu, ternyata dia mendengar anak-anaknya kelihatannya sedang bercanda tawa ceria, dan terdengar suara istrinya juga demikian. Kaget kan sing tuanan Bali, Masya Allah, terdengar suara anaknya yang ceria kemudian bercanda, istrinya juga demikian. Yang lebih mengherankan lagi, wa asyama, dia mencium raihata qadid, dia mencium aroma rendang. Wah, dia mencium aroma rendang, dendeng atau rendang. Dia juga mencium yaitu daging yang dibakar. Lantas kemudian dia menghirup atau mencium dengan hidungnya. Dari arah manakah kemudian aroma daging itu, aroma daging bakar itu? Ternyata tidak ada, kecuali dari rumahnya, karena rumah sebelahnya cukup jauh, rumah sebelahnya cukup jauh. Semakin bertambah heran laki-laki itu, semakin bertambah heran laki-laki itu dulu. Sampai akhirnya kemudian dia mendekat lagi ke arah pintu. Begitu kemudian dia mendekat ke arah pintu, dia kemudian mengintip dengan pandangannya. Kata mau ngintip di situ. Lantas begitu kemudian dia mengintip, ternyata dia dapati istrinya cukup ceria. Dan ternyata istrinya menggunakan pakaian yang baru pula. Anak-anaknya juga demikian, ceria seperti itu, lari ke sana kemari. Aroma daging bakar semakin tercium. Dan lantas kemudian aroma dendeng atau aroma rendang juga tercium pula. Akhirnya kemudian dia mengusap-usap pandangan. Jangan-jangan dia bermimpi, jangan-jangan kemudian saya sedang berhayal. Sama lah, nek sadene seperti itu kan nek begitu ndeleng kan nek mungkin ngimpi apa diciwiti dhewek iki ngimpi mutusi. Ya kan? Laki-laki itu akhirnya mengusap-usap pandangannya karena dia tidak percaya dengan pemandangan hari ini. Padahal dia pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan lapar. Anak-anaknya juga demikian. Tapi hari ini dia lihat dengan kedua pandangannya, istrinya dan anak-anaknya penuh dengan kondisi yang ceria. Seakan-akan aroma dendeng, daging bakar juga tercium pula. Lantas kemudian dia memberanikan diri mengetuk pintu. Akhirnya kemudian diketuk pintu. Watariqa al-baba, dan dia mengetuk pintu. Waharajat imra'atuhu, kemudian istrinya keluar. Lantas kemudian waqad hasarat man samidi wahia tadhaku fi wajhihi. Lantas kemudian istrinya membukakan pintu dalam keadaan bajunya sesuatu yang baru. Nampak bojone nganggo kelambiannya, bajunya baru pula, yaitu dilipat bagian gamisnya. Nganggo kelambiannya dilipat bagian gamisnya. Sampai paham dah maksudnya? Karena dheweke bar masak gede, jadi seolah-olah baju lipatnya diberi. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Jika mengungkapkan satu kesibukan istri di rumahnya dengan posisi banyak masakan, itu bahasa yang digunakan adalah dia istrinya itu melipat lengan bajunya. Ya sanepo lah cara bahasa dedek lah. Iya, dan memang posisinya memang dilipat bajunya pula, karena memang melihat keadaannya sibuk oleh urusan masak pada saat itu. Dan lantas ternampak pula wajahnya yang hari kemarin cemberut, hari kemarin yang tidak bersahabat, hari kemarin matanya yang tajam seakan-akan marah pada suaminya. Hari ini pandangannya berbinar-binar penuh dengan keceriaan, senyumannya menyimpul satu kebahagiaan. Bahkan pipinya yang merah itu seakan-akan menggambarkan sisi kebahagiaan yang tiada tara. Maklumlah, bojone dhewek kan juga lagi gue, nek lagi seneng, sampean balingan ndukuk namas ngono-ngono kayak ngapa ngene birake. Ya kan gitu kan? Ya. Lantas berikutnya, summa qalat, kemudian istrinya menjawab karena melihat suaminya itu agak tertegun
dan kemudian suaminya itu agak heran. Lantas istrinya kemudian langsung menjawab sebelum ditanya, wahai suamiku, qad ja'ana rasulun ustadzuka, sungguh telah datang kepadaku utusan ustadzmu. Kalimatnya seperti itu, sungguh telah datang kepadaku utusan ustadzmu. Dia datang kepada kami dengan membawa dinar yang banyak, dirham yang banyak, pakaian, daging dan tepung. Katanya itu adalah upah tatkala engkau bekerja kepadanya dari beberapa hari. Dan dia berpesan kepadaku, wahai suamiku, engkau disuruh bekerja sungguh-sungguh kepadanya, karena dia akan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diberikan pada hari ini. Lantas laki-laki itu kemudian bersujud syukur dan menangis. Dan semenjak saat itulah dia lebih giat untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dia mengenang kenangan itu sebagai kenangan yang paling indah di dalam hidup. Dan ia tutup akhir usianya dengan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga istrinya dan anak-anaknya. Ini maksud dari kalimat di dalam hadis Nabi disebutkan, tidaklah menimpa seorang muslim kesedihan, kesengsaraan, penyakit, atau segala duka cita apa saja. Kalau seandainya seorang muslim, orang yang beriman tertimpa seperti itu, tujuannya Allah tidak menyiksa, Allah hendak mengampuni dosa-dosanya. Allah hendak mengampuni dosa-dosanya diumpamakan seperti tatkala kemudian pohon-pohon yang rindang daunnya menggugurkan daun-daunnya yang kering, itu seumpama demikian. Dan ada di dalam hadis Nabi, boleh jadi mungkin ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan susahnya dan penderitaan di dalam mencari mata pencaharian. Itu penjelasan dari kalimat di dalam hadis. Suatu saat dengan mendapatkan hal yang seperti itu, tujuannya memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang sayang kepada kita. Sesengsara-sarana dari orang gila. Ya, ya, kita makan masih cukup, ya. Kenapa? Iya. Ya, kalaupun mungkin ada bansos, kalaupun ada organisasi, mungkin seorang laki-laki tatkala kemudian mengutarakan hal itu, saya kira malu lah. Dia kan malu, ya, sebagai sisi gengsi lah, dia malu lah. Lebih baiknya dia butuh hanya pengertian siapa saja yang mengetahui keadaannya tanpa pernah harus menyebutkan bla bla. Kan seperti itu biasanya. Sekalipun anak bansos ya izin juga lah, tekan mengbansos cuman sewu bojoko anak orang urusannya siapa dijawab lagi ke itu seperti itu. Ini terkait masalah riwayat yang disebutkan di dalam kitab.